C. Ahoy! Welcome back to Road to Indonesian Custom Show 2020. Barengan saya Fauzan yang sedang berada di tenan diecast entusias ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal perihal diecast entusias dan juga komunitas ini sebenarnya apa sih ya. Kita bakal ngobrol banyak juga di kesempatan sore hari ini. Sudah bersama saya ya, di samping kiri saya lebih tepatnya. Kita langsung saja yuk berkenalan, kita mau ngobrol banyak tentang diecast entusias. Selamat sore Mas Broku. Cek. Selamat sore Masnya. Selamat sore, bisa diperkenalkan barangkali Mas dengan siapa dan juga temennya, rekannya dengan Mas siapa juga? Perkenalkan, nama saya Randy dari Yogyakarta Diecast Enthusiast sama Yes. Om Eko namanya. Om Eko. Om Eko. Iya. Oke, Om Eko dan juga Mas Randi nggih. Iya. Oke, langsung aja Mas Randi dan juga Om Eko. Sebenarnya diecast itu apa sih Mas? Diecast ki sakjane ki opo Mas? Secara universalnya sih diecast tuh mainan Ya. yang dicetak pakai mesin cetak. Nggih. Dengan materialnya zinc alloy. Dengan materialnya alloy Iya, ya. alloy. Itu boso Perancisnya muni. Iya, aluminium. Oke. Aluminium. Jadi kalau mainan yang Terus apa lagi Mas kalau Randi? mainannya yang full plastik itu belum bisa disebut diecast. Kalau apa? Kalau mainan yang materialnya plastik itu belum tentu disebut diecast. Oh, Ya. kalau materialnya bukan alloy alias plastik itu belum bisa dikatakan diecast ya. Ya. Contohnya mungkin mainan-mainan yang lain mungkin Ya. ya. Tapi diecast itu ciri khas atau karakternya adalah berbahan alloy. Atau aluminium Ya. seperti itu. Kemudian Mas mau tanya sedikit, Ya. diecast itu diceritakan dong, tadi ada sempat kita sebelum ini ngobrol-ngobrol dulu tadi ya. Ya, benar-benar. Diecast itu apa sih Mas sebenarnya? Tempat nongkrong, apa tempat berkumpulnya teman-teman sehobi atau mungkin satu kesenangan yang sama atau seperti apa Mas Randi? Jadi diecast itu sebenarnya cuma miniatur mobil, sedangkan dari kita ini sebagai penghobi diecast. Ada yang Oke. fokus di koleksi blisteran yang masih digantung-gantung gitu, atau yang loose custom. Jadi yang custom, ada yang koleksi blisteran gitu. Oke, dari ada beberapa penyuka, penggemar ya, yang hobi-hobi ya, Ya. dengan diecast itu sendiri. Ya. Tadi kita sempat ngobrol nih Mas, diecast entusias itu kan istilahnya gabungan dari beberapa koloni atau komunitas pecinta ya kan, yang suka dengan Ya. diecast itu sendiri. Betul. Kalau boleh tahu diecast itu ada berapa komunitas Mas kalau boleh tahu? Kalau yang di sini ada dua, Ada cuman dua. kalau yang buat di Jogja sendiri ada banyak, dan yang lebih lama-lama itu banyak. Iya. Kalau yang ada di sini adalah Diecast Migunani, Migunani. sama Diecast Rabu Malam. Rabu Malam. Iya. Kalau diecast Migunani dan juga Rabu Malam itu bedanya apa atau hanya berbeda nama saja Mas Randi? Sebenarnya sama aja, cuman beda nama karena kita baru ketemu di acara ICS ini jadi gabung gitu. Oke. Tapi kalau di luar mungkin pas kita ketemu COD gitu kenal, tapi belum tahu komunitas-komunitasnya kan. Gitu. Kalau diecastnya itu kumpulan dari beberapa teman-teman yang itu karena kebetulan ada ICS ini terus ngumpul di sini ya Mas ya. Ya. Kalau boleh tahu apa namanya pesertanya atau teman-temannya itu dari mana aja sih Mas? Apa dari Jogja aja atau dari mana aja? Kalau yang buat kali ini Jogja aja. Jogja Cuman aja. sebelumnya kita bikin event yang Ruto ICS itu banyak pengirimnya dari seluruh Jawa ngirim. Oke, Iya. seluruh Jawa juga ada Seluruh ya. Jawa. Tapi tidak ada anggota dari luar Jogja atau mungkin mana gitu nggak ada ya? Oh enggak, belum ada. Oke.
Tadi sudah sempat ngobrol juga perihal diecast itu apa dan juga merintisnya seperti apa. Itu sebenarnya diecast itu sejak kapan sih Mas mulai ada kumpul-kumpul seperti ini? Apakah Mas Randi adalah bagian dari perintisnya? Apakah mungkin Om Eko adalah salah satu perintisnya juga? Barangkali bisa dijelaskan, diceritakan sedikit Mas. Jadi kalau saya salah satu pendirinya Dicaster Rabu Malam. Ya. Dan itu lebih fokusnya ke Decast 1:64 yang custom. Lebih fokus di situ. Dan kalau Decast Megunani mungkin Pak Eko yang lebih lebih tahu dalamnya. Oke. Kalau yang Mas Randi diecast untuk Megunani. Saya di Rabu Malam, Rabu kalau Pak Malam. Eko dari Om Eko Megunani. dari Ya. Megunani. Ya. Kalau yang Megunani itu mulai dari kapan Om Eko? Monggo dijelaskan sedikit. Oke, terima kasih waktunya. J. Mungkin bisa saya tambahkan, sebenarnya untuk diecast sendiri itu sesuatu yang memang menyerupai atau mirip mobil aslinya. Yang mana di situ dibuat memang ada yang khusus. Jadi memang untuk kualitas dan juga brandnya itu banyak sekali. Mungkin yang di sini karena ini baru masuk road 2, kami baru bisa menyajikan ini. Namun demikian nanti untuk di eventnya ICS, insya Allah kami akan bikin yang lebih wah lagi kan gitu. Yeah. Karena kalau tadi yang juga disampaikan, mula diecast itu khususnya yang di Jogja itu sebenarnya sudah lama sebelum 2000 ya. Sebelum 2000 itu diecast di Jogja sudah mulai rame. Karena memang peminat diecast itu hampir rata-rata semua juga penggemar otomotif 1:1. Jadi kalau untuk sejak kapan diecast itu komunitas diecast itu ada sebenarnya sudah sangat lama. Mungkin sebelum saya senior-senior di era sebelum 90-an sudah ada. Namun zamannya kan juga beda. Karena kalau yang sekarang lebih cenderung seperti yang ada di sini, itu mungkin kan lebih ke arah di customnya. Mungkin ya di customnya. Karena memang event kita di sini kan ikut di Indonesia Custom Show-nya. Jadi memang untuk yang original pabrikan sebenarnya ada yang di belakang ini. Oh ya. Jadi kalian masih original istilahnya pabrikan. blister ya Mas ya? Ya, kalau yang di sini semua itu sudah di custom semua. Oh sudah custom semua. Jadi nek coro istilah anu ki brand new in box ya Mas ya? Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Dan juga untuk komunitas di Jogja itu sebenarnya banyak. Cuman mungkin bisa dikatakan lebih dari 10 ya. Namun ke sini itu yang lebih aktif sekarang seperti komunitas Rabu Malam sama Diecast Megunani sendiri. Sebenarnya itu yang lain juga banyak. Cuman lebih sekarang karena faktor U juga ya. Waktunya mereka juga waktunya enggak seperti teman-teman yang lain kan. Ya waktunya masih penuh, masih ini. Faktor U juga. Tapi kami bukan karena di Diecast itu tidak ada istilahnya orang senior, orang junior, nggak ada. Semua kita sama. Sama ya. Kita sama. Karena memang cuman basicnya ada yang berbeda-beda. Karena di sini kan ada yang dia main dari skala mulai mungkin 187 ya. 187 kalau di Jogja saya lihat antusiasnya masih kurang. Tapi mulai di 164 sampai di 18. 164 sampai dengan 18. Ya, 164 itu kira-kira ya segini. 164 yang mana Mas? Itu yang 164. 164. Ya, 164. Kemudian nanti, yang masuk di ini 124. Ini skala 124. Ini yang skala 124. 124. 124. Ya. Oh, jadi ini perbandingannya kali 24 unit ini sama dengan sebesar mobil aslinya. Oh, ya 124 ini ya. 124. Oke. Nah, kalau selanjutnya untuk skala yang mana lagi Om Eko? Kalau yang ini adalah ini yang skala 118. 118. Ini memang bentuk mirip dengan mobil aslinya. Bentuk mirip dengan mobil aslinya. Kebetulan ini
Cadillac Fleetwood tahun Materialnya 1940. full Metal. full metal. Kebetulan Oke. ini salah satu barang yang termasuk rare juga, yang mungkin untuk kolektor diecast di skala 18 ini termasuk yang dicari juga. Dari sisi kuantitas produksi, apakah ini termasuk barang yang mungkin susah ditemui? Untuk di Indonesia mungkin ini termasuk yang rare juga, Termasuk yang termasuk yang langka juga. sudah langka Ya, juga. mungkin kan di komunitas ini kebetulan kan produk Jada Toys. Jada Toys rata-rata yang masuk di Indonesia itu yang skala 18, 24 sama yang 64. Coba Om ambilin yang Fondat Om. Oke. Kalau yang Om Eko bilang istilahnya yang di sini itu masih kategorinya Ya. ada beberapa yang Kalau skalanya umum di mainstream Indonesia, lah ya. kolektor diecast yang main di Jada Toys itu rata-rata mainnya di skala 64 atau di 124. Ini skala 1:64. 14 1:64. 1 1:64. Oh, 1/64. Oke. Jadi 64 dijejer dia ke samping sama ke atas, ukurannya sama dengan aslinya. Oh, ya I know. Jadi kalau yang ini I see. tadi 18. Oke, Jadi oke. dia 18 dijejer. 1/64 ya. Kategorinya miniatur, luar biasa ini ya. Dan ini sama dengan aslinya ya Mas ya? Ya. Oke, wih, materialnya sama juga. Hampir sama. Oke, ini Karena juga satu produk biasanya bahannya sama. Kecuali kalau memang dia bikin limited pun bahan sama, yang membedakan mungkin dari model sama aksesoris. model sama aksesoris. Ya. Yep. Oke. Dan ini termasuk anti mainstream juga ya. Wih, oke. Koleksi yang sangat luar biasa. Ada lagi Om Eko yang mungkin teman-teman penasaran, apalagi orang awam seperti saya Ya. yang pengen tahu banyak. Iki bedane apa Mas karo dolanane anakku iki bedane apa? Nah, sebenarnya kan gini, antara mainan anak atau toys dengan Ya. replika itu sedikit berbeda. Heeh. Kalau ini Jada Toys sebenarnya sih masuk ke toys ya, karena memang di sana juga Jada Toys ada boxnya ini. Oke. Nah, dia di sini kan ada menunjukkan dia Jada Toys. Oke, Nah, ya. itu ada jadanya toys. Jelas. Dia masuk di Woi. mainan sebenarnya kan gitu. Jelas. Cuman mainan itu untuk anak-anak menurut kami itu terlalu harganya terlalu ini ya. Terlalu mayan Ya, ya, terlalu termasuk mayan terlalu mahal kemayoran sebenarnya. gimana Ya. ya. Ya, sebenarnya kalau yang terjangkau itu sebenarnya ada di Hot Wheel. Hot Wheel Oke. seperti ini. Untuk Hot Wheel ini kan masuk di skala 1:64 juga. Ini 1 banding. Ya, cuman Hot Wheel ini nggak kalah harganya atau nggak kalah mahal harganya atau Oke. kualitasnya dengan yang besar. Oh, Karena iya. kalau Hot Wheel untuk kolektor yang ada di Indonesia, mungkin beliau-beliau para istilahnya bahasanya masternya Hot Wheel, itu satu piece itu harganya bisa mencapai 70 juta Wih. atau lebih. Ya. Tapi kalau di Jogja saya belum ketemu. Di Jogja belum ketemu. Belum ketemu. Ini termasuk paling langka Mas. Salah satunya. Salah satunya. Ya. Kok tak colongnya Mas. Monggo nggak apa-apa. Tak colongnya, Karena di Mas. sini nggak digembok, jadi bisa diambil. Ya, oke. Tadi skala kita sudah berbicara soal skala, jenis dan juga mungkin sedikit merek juga ada ya Ya. Om Eko ya. Langsung ya Mas, ki blak-blakan Mas. Harganya itu kisaran berapaan Mas kalau boleh tahu? Ini untuk yang skala berapa dulu? Dari yang kecil dulu aja Yang lah. kecil. Kalau Oke. sebenarnya untuk 164 itu Hot Wheel itu kisaran rata-rata di antara mulai dari 20.000 sampai tak terhingga. 20.000 sampai dengan tak terhingga. Ya. Oke. Karena kalau Hot Wheel itu kan banyak ya. Kan Ya. dia di produk massal juga kan. Jadi mungkin lebih untuk di dunia diecast atau di dunia toys dia lebih familiar. Nah, sekelasnya Hot Wheel tadi itu ada berbanding dengan Matchbox. Karena memang usia Matchbox Hot Wheel itu kurang lebih sekitar 60 tahun ya. Sekitar 60 tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang 24 itu rata-rata harga mulai seperti Jada Toys itu yang baru, segel baru ya. Rata-rata mulai dari 300 up. 300.000. 300.000 up ya. Ya, ke atas. Oke. Nanti kalau ada item tertentu mungkin yang item rare misalnya yang langka itu mungkin karena keterbatasan produk juga dia bisa lebih. Oke. Bisa lebih. Seperti sekarang juga sebenarnya banyak sekali produk-produk yang dulu sudah lama sekali nggak meluncurkan produk, tapi sekarang produk lagi ada seperti kayak M2 Muscle Machine itu ada. Itu Kalau yang koleksi Om Eko sendiri apakah ada yang di sini?
Omeko pribadi, Omeko Kebetulan kalau saya itu untuk custom kadang kurang bisa mengcustom sendiri. Nggak Lebih apa-apa, yang custom penting kan di blisternya. teman-teman apa komunitas ya, di Rabu Malam, di Guyub Dikes Migunani apa itu. Nah, Iya. kemarin saya coba balik lagi rangkul ke mereka atau untuk ngumpul lagi. Mungkin kalau untuk tadi yang tanya punya di Omeko saya. yang mana? Kebetulan ini punya saya. Ini salah Ya, satunya. Ini punya Oke. saya. Ini punya saya. Oke. Ini punya saya. Wih, Ini punya saya. lagi kayak nggon muka kayak Ini punya saya kebetulan. Tapi titipan. kayak duwe toko. Langsung Mas, iki jujur-jujuran we. Ya. Kalau yang itu Mas, yang 1 banding berapa tadi? 18. 1,18. Kalau boleh tahu, itu kurang lebih berapa dolar Omeko? Kalau ini pasar seperti ini sekarang susah. Karena susahnya memang barang ini kan nggak semua ada. Iya. Di komunitas Jadatoy sendiri mungkin di Jogja kayaknya saya nggak tahu ya. Kayaknya 5 nggak lebih deh. Berapa? 5 biji nggak lebih. 4? Ada nggak ya kira-kira? Sekarang Kayaknya berapa? 18 Kira-kira berapa? Mungkin di bawah 5. Menurut penerawangan Mas Randi, piro Mas Kiko ini Mas? Maksudnya? Harganya? Kalau harga sih ini juga yang menentukan yang punya juga. Karena harga patokannya di itu nggak ada. Nggak ada. Mungkin ini dilihat di sosmed nggak ada. Oh iya, Iya. iya. Berdasarkan penawaran dan juga seberapa besar keinginan si kolektor itu tadi ya. Oh ya 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 ya. Oke. Kebetulan kalau ini saya dapat belum lama. Jelas. Saya dapat baru, jujur dapatnya ini saya baru beberapa hari. Kalau dari jumlahnya atau kuantitinya, Omeko bisa menjamin kalau ini termasuk barang yang langka ya? Ya, Oke. Indonesia ya? ya. Karena kebetulan ini masuknya nggak lewat ini, nggak lewat distributor atau importir. Dia masuk ke Indonesia lewatnya dia ini mungkin dari teman-teman yang sering belanja di IP itu dia belanja ke sana. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sisi harga itu bisa terlihat dari seberapa keinginan dan juga kuantiti dari koleksi itu sendiri ya Mas Betul. ya? Oke. Kalau dari semua koleksi persembahan dari diecast ini, ada yang pernah dilombakan nggak Omeko ataupun Mas Randi? Sebenarnya kalau dilombakan sering ya. Ya. Mungkin untuk Mas Adi sendiri juga sering. Karena Dari dia yang perlu paling barang-barang sering customnya kan dilombakan dari semuanya ini yang mana Mas? banyak. Kayaknya hampir semua sudah ya. Hampir semua pernah? Hampir semua sudah. Hampir semua pernah? Ya. Yang mungkin berkesan yang mana? Hampir semua berkesan. Semua berkesan, oke Iya. siap. Karena memang kalau custom ini lebih ke ke arah ekstrim ya. Jadi Ekstrimnya, kalau oke. custom diecast Yang paling ekstrim yang mana? sebenarnya untuk ekstrim misalnya contoh kayak yang seperti ini. Dia Oh, kan ini? potong sasis. Oke. Nah, potong sasis, dia Yes. potong body, kayak yang kecil-kecil ini. Yang mana? Oke. Bisa contoh seperti ini. Oh. Nah, ini kan aslinya pintu nggak bisa dibuka. Oke, ini kecil ini Setelah di kategorinya custom, ekstrim ya. jadinya seperti ini. Wih. Bannya bisa belok, Iya, pintunya iya. bisa dibuka, ada Iki engine-nya, tipe semelang bagasinya ya, ya. ada, kira-kira seperti ini. Wih, ini loh guys, ini salah satu yang persembahan dari diecast ini luar biasa. Pecinta diecast salah satu atau salah duanya. Oh ini, kalau yang versi ekstrimnya Omeko ini ya, yang apa namanya yang besar ini ya. Balik ke sini. Sebenarnya lebih sulit yang ini untuk di custom. Lebih sulit. Ya karena dia kan kecil kan. Oke. Untuk motongnya pun dia butuh alat pemotong khusus. Ah. Jadi kalau yang besar mungkin dia bisa pakai alat potong atau gergaji yang umum yang paling kecil. Tapi kalau ini memang harus benar-benar pengrajin. Jadi kayak bikin pengrajin perak, pengrajin emas seperti itu. Jadi memang sangat-sangat detail sekali. Oke siap. Selanjutnya Omeko dan juga Mas Randi. Kesan-kesannya nih setelah ikutan diecast itu seperti apa, media sharingnya seperti apa, ngobrol-ngobrolnya sama teman-teman seperti apa. Monggo bisa diceritakan dong kesan-kesannya seperti apa. Kesan-kesan untuk di diecast ya. Sebenarnya mungkin di dunia diecast kesini menurut saya sih sudah mulai surut. Namun begitu saat ini ada Indonesia Custom Show, yang mana Indonesia Custom Show itu kan tidak melulu benar-benar di mobil gitu loh. Jadi kami orang-orang istilahnya penggemar diecast itu
lebih tersupport lagi. Seperti ada siraman air segarnya. Karena di Indonesia Custom Show ini bukan hanya mobil beneran yang di custom, tapi seperti diecast ini mendapatkan tempat yang spesial di Indonesia Custom Show gitu loh. Jadi kami bersama teman-teman diecast yang ada di Jogja khususnya itu sangat-sangat semakin termotivasi, Semakin termotivasi ya. Betul, semakin. Kalau Mas Randi gimana perasaannya Mas, kesan-kesannya? Monggo Mas Randi. Kalau buat saya pribadi sih seneng ya karena diecast tuh belum semua tahu. Dan dari sini juga di tempat umum kita nge-expose diecast, jadi semua orang juga tahu apa diecast, skalanya, terus customnya gitu. Terus ya itu selebihnya kayak Pak Eko juga sama. Kalau boleh tahu tempat kopdarnya di mana Mas Randi? Kalau diecast Rabu malam di Kokambar. Kalau Rabu malam di Kokambar. Terus kemudian kalau yang Migunani? Kalau Migunani di Pelataran Puan. Di Mataram? Pelataran Puan. Pelataran? Ya, Pelataran Puan. Oke, siap. Kalau ada yang mau kepo sama Instagramnya, apa Mas Instagramnya? Kalau Rabu malam diecastnya, Instagramnya Rabu malam. Kalau diecast Migunani sama diecast Migunani juga. Oke, siap. Sebagai penutup Mas, mungkin bisa menjadi motivasi closing statement dari keduanya Mas Randi dan juga Om Eko nih buat teman-teman yang baru memulai mungkin koleksi diecast atau mungkin dari awal-awal, mungkin bisa sedikit kasih motivasi dong Mas, statement buat teman-teman yang sedang mengoleksi barang-barangnya, mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita semua barangkali. Monggo Mas, Mas Randi dulu baru nanti Om Eko. Kalau dari saya itu cintai diecast dulu, baru bisa nge-explore semuanya. Cintai diecast dulu ya. Baru bisa nge-explore semuanya. Oke, siap. Kalau Om Eko, monggo Om. Jadi begini, kalau menurut saya sebenarnya itu penggemar diecast di Jogja khususnya atau di Yogyakarta dan sekitarnya itu sangat banyak. Namun mereka mungkin karena belum tahu atau tempat wadahnya, yang mana tadi juga saya sampaikan di awal bahwa di dunia diecast itu sebenarnya sudah lama. Namun dari yang pendahulu itu kan lebih sudah pada vakum. Yang baru mereka itu mau masuk gabung juga mungkin belum tahu ini ya pintunya atau ya Mbak, kira-kira seperti itu. Nah, maksud saya dengan dimulai lagi adanya Indonesia Custom Show ini, harapan kami dari teman-teman semua yang senang diecast itu dimulai dari Indonesia Custom Show ini, mereka bisa bergabung merapat ke kami kan gitu. Siap. Kira-kira seperti itu. Oke, dan akhirnya terima kasih banyak. Sebenarnya obrolan ini masih panjang dengan sangat menarik Mas Randi dan juga Om Eko. Tapi waktu yang tidak bisa ditolerir lagi. Sekali lagi matur nuwun, sukses untuk diecast entusias. Sekali lagi luar biasa. Tepuk tangan untuk diecast entusias Mas Randi dan juga Om Eko. Matur nuwun. Itu tadi dari diecast Migunani dan juga diecast Rabu malam. Matur nuwun Mas Eko dan juga Mas Randi, matur nuwun. Oke, masih di Road to ICS 2020 ya. Nanti masih akan ada banyak penampilan juga, masih akan ada banyak giveaway, masih akan ada banyak keseruan, masih akan ada banyak hiburan tentunya yang lain. Jadi jangan kemana-mana, saya Fauzan Yoman pamit. Setelah ngobrol bersama diecast entusias, selamat menikmati rangkaian Road to ICS selanjutnya.